Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Algoritma Pemrograman Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Video pembelajaran ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari program inovasi modul digital yang didukung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada video sebelumnya, rekan-rekan semua sudah sama-sama belajar tentang pokok bahasan kombinasi struktur algoritma. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang pokok bahasan array satu dimensi. Untuk capaian pembelajaran pada pokok bahasan array satu dimensi ini adalah mahasiswa mampu menganalisis, menyampaikan pendapat, dan mengoperasikan array satu dimensi algoritma pemrograman pada sebuah kasus operasional bisnis. Sebelum memulai video ini, diharapkan mahasiswa mengunduh dokumen pretest dan menjawab beberapa pertanyaan pretest terlebih dahulu. Selanjutnya, perkenalkan saya, Yuda Herlambang, yang akan memandu video pembelajaran algoritma pemrograman untuk pokok bahasan array satu dimensi. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman mahasiswa, kita akan belajar tentang array satu dimensi, algoritma, dan pemrograman. Materi yang akan kita pelajari pada materi array satu dimensi ini adalah yang pertama kita akan belajar tentang konsep dasar array. Kemudian kita juga akan belajar tentang tipe data array, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan array, kemudian jenis-jenis dari array, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita mengimplementasikan array satu dimensi dalam kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa bisa men-stop video di sini. Silahkan, ini ada beberapa soal pretest. Teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu agar pemahaman teman-teman bisa lebih melekat seperti itu. Dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang konsep dasar array. Nah, pada bahasa pemrograman Java maupun di dalam bahasa pemrograman yang lain, biasanya terdapat sebuah kemampuan yang mana untuk menggunakan satu variabel itu dapat digunakan berapa data dan juga dimanipulasi dengan lebih efektif. Nah, tipe variabel inilah yang disebut sebagai array. Nama lain dari array ini ada macam-macam ya. Yang pertama bisa disebut sebagai lari, bisa disebut sebagai tabel, bisa disebut sebagai vektor atau peubah majemuk. Yang mana peubah majemuk ini adalah satu peubah itu mempunyai banyak elemen, atau mempunyai banyak data. Nah, kemudian pengertian daripada array. Array sendiri dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang berbaris atau berderet-deret. Nah, dalam bahasa pemrograman, array ini adalah variabel sejenis yang berderet-deret sedemikian rupa sehingga alapannya saling bersambungan atau bersebelahan. Nah, pada bahasa pemrograman tertentu, data yang terkandung di dalam array ini bisa berupa bertipe jenis yang sama atau bisa juga bermacam-macam kayak gitu. Array dapat dinyatakan dengan awalan huruf besar dan biasanya dibarengi dengan sebuah notasi. Notasinya adalah notasi berbentuk kurung siku yang berfungsi untuk menyatakan data dalam array tersebut. Nah, contoh pernyataan array adalah sebagai berikutnya. Ini misalkan ada sebuah contoh array dengan nama C, kemudian isinya adalah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, gitu. Nah, ini kalau misalkan kita visualisasikan, nah, ini bisa dilihat di PowerPoint. Jadi ada kayak sebuah locker gitu ya, sebuah locker yang mana namanya adalah array C, kemudian locker 1 isinya data 1, data 2, data 3, dan data seterusnya sampai datanya ada berapa kayak itu. Kebetulan ini ada 5, berarti ini ada 1, 2 sampai dengan 5. Kemudian selain pengertian dari array, kita juga akan belajar tentang indeks array. Nah, indeks di dalam array ini digunakan untuk menyatakan posisi dari elemen atau posisi dari datanya. Nah, biasanya posisi ini diberi kode 0 atau indeks itu biasanya dimulai dari angka 0. Nah, kemudian selanjutnya diisi ke indeks ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya sampai berapa jumlah data di dalam array tersebut kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kita visualisasikan ya teman-teman, itu ada C index,
yang mana isinya ada 5 data tadi. Nah, indeksnya itu ada yang di atas ini. Jadi dimulai dari angka 0 ya. 0, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Jadi kalau misalkan kita pengen menampilkan data 4, itu bagaimana caranya ya? Dari indeksnya, yaitu C3 berarti. Karena indeks ini dimulai dari angka 0. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data array. Nah, pada materi sebelumnya teman-teman juga sudah belajar tentang tipe data ya. Nah, ini kalau yang kali ini kita akan belajar tentang tipe data array. Tipe data array adalah tipe data yang berisi kumpulan tipe data yang lain. Artinya, tipe data array ini mampu menampung data yang banyak dengan tipe data yang sama tentunya ya. Dengan array, proses penyimpanan data dapat dalam variabel itu menjadi lebih efisien dan juga lebih mudah meskipun jumlahnya banyak kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan tipe-tipe data ini kalau di materi sebelumnya, di bab sebelumnya itu ada teman-teman mengenal tipe integer, char, double, dan string. Nah, ini juga di array itu juga sama. Jadi kita bisa menampilkan tipe data integer, char, double, string, dan lainnya kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya kalau misalkan kita ingin data tipe datanya adalah integer, ini di dalam tipe data array ini juga bisa. Jadi cara penulisannya atau pendeklarasiannya adalah dengan integer, kemudian kurung siku ya atau notasinya, kemudian angka ini adalah nama dari array-nya. Jadi namanya adalah angka kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dengan char, tipe data char itu juga sama, char, kemudian kurung siku, kemudian nama array-nya adalah nilai. Nah, begitupun sebaliknya kalau misalkan double juga sama dengan tipe data double. Jadi double, kemudian ada kurung siku, kemudian isinya adalah pecahan. Nah, pecahan adalah nama array-nya. Dan sama kalau string juga bisa pakai string, kemudian kurung siku, kemudian nama array-nya adalah nama. Itu, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa tipe data dan juga bagaimana cara mendeklarasikan ketika itu ada di dalam sebuah tipe data array. Selanjutnya, cara mendeklarasikan array itu ada 2 macam, teman-teman. Nah, array ini harus dideklarasikan seperti layaknya sebuah variabel karena ya itu tadi array sebenarnya ada sebuah variabel. Pada saat mendeklarasikan sebuah array harus membuat sebuah daftar dari tipe data, kemudian diikuti oleh dengan notasinya atau kurung siku, dan kemudian diikuti dengan identifier atau nama dari array-nya seperti itu. Nah, ini ada 2 macam ya, 2 cara. Yang pertama dengan tipe data, kemudian kurung siku, kemudian nama identifiernya. Contohnya adalah misalkan integer, kurung siku, namanya adalah bilangan ganjil. Nah, atau cara yang kedua itu juga bisa dengan cara menggunakan tipe data, nama identifiernya, baru notasinya. Kayak gitu. Contohnya adalah ini integer, bilangan ganjilnya di awal, kemudian baru notasinya. Kayak gitu. Nah, ini ada 2 cara ya. Jadi bisa pakai nama dulu, kemudian kurung siku, atau kurung siku dulu, kemudian nama array-nya. Seperti itu. Itulah cara mendeklarasikan array-nya. Nah, selain itu, pada pemrograman Java, array dikategorikan ke dalam sebuah objek. Oleh karena itu, ketika kita akan menggunakan array, diperlukan 2 langkah. Langkah pertama adalah mendeklarasikan array ke dalam objek tersebut, yang mana biasanya disebut dengan variabel array. Nah, langkah kedua adalah dengan menciptakan objek baru yang memberikan tugas ke variabel array kayak gitu. Jadi ada 2 cara, bisa langsung diisikan atau bisa menggunakan objek baru kayak gitu. Biar lebih jelas, ini ada penjelasannya. Jadi pembuatan objek array dilakukan dengan menggunakan perintah new pada pemrograman Java. Dengan contoh mendeklarasikannya sebagai berikut. Jadi new tipe data jumlah elemen di dalam array-nya kayak gitu. Ini pseudocode-nya ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh pendeklarasian variabel array dan pembuatan objek array serta bagaimana memberikan penugasan variabel array agar merujuk pada objek array tersebut kayak gitu. Jadi ini misalkan contohnya adalah integer, kemudian notasi array-nya, nama array-nya adalah jumlah mahasiswa sama dengan new integer 20. Yang mana 20 ini artinya adalah jumlah mahasiswanya ada 20 data. Ini juga bisa dengan menggunakan string, kemudian notasi kurung siku, nama mahasiswa adalah nama array-nya sama dengan new string. Ini cara mendeklarasinya dengan langsung pakai objek ya, new string 20 atau ada 20 nama mahasiswa. Nah, kemudian
pada pemrograman Java, array bisa juga langsung diisi dengan nilai tertentu ketika array tersebut dideklarasikan. Jadi selain menggunakan objek tadi, itu juga cara kedua dengan langsung menuliskan isinya kayak gitu. Jadi kayak gini contohnya, integer jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa itu berapa ya? Langsung ada 9, ada 14, 17, 20, 24 kayak gitu. Jadi isinya langsung dituliskan dengan menggunakan sama dengan kayak gitu. Jadi kalau yang tadi pakai new, kalau yang ini dia langsung mengisi. Nah, di mana datanya ini yang harus diperhatikan adalah ditulis di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini jangan lupa. Jadi kalau langsung dideklarasikan berarti menggunakan kurung kurawal kayak gitu. Kalau yang sebelumnya ini tadi pakai kurung siku dengan jumlahnya, berapa jumlahnya kayak gitu. Nah, kalau yang ini, kalau yang langsung itu adalah langsung dituliskan. Berarti ada bilangannya ada 9, 14, 17, 20, 24 kayak gitu dengan menggunakan kurung kurawal kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ada dua cara ya tadi ya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis dari array. Nah, sebenarnya array ini ada bermacam-macam ya. Ya untuk kali ini kita membahas tentang array satu dimensi. Tapi jenisnya sebenarnya itu ada 3 ini. Yang pertama itu adalah array satu dimensi, kemudian array 2 dimensi, dan yang terakhir adalah array multidimensi kayak gitu. Nah, kalau array satu dimensi ini yang sedang kita bahas ini adalah array dengan tipe data yang paling sering digunakan. Misalnya digunakan untuk membuat daftar huruf vokal pada huruf abjad kayak gitu. Maka pernyataannya harus dimasukkan untuk menentukan elemen pada huruf vokal saja kayak gitu. Jadi cuma satu aja spesifik untuk huruf vokal seperti itu. Nah, sedangkan untuk array 2 dimensi ini adalah sesuai dengan namanya ya, array 2 dimensi berarti menggunakan 2 elemen sehingga perlu memasukkan 2 elemen juga. Nah, biasanya array 2 dimensi ini berfungsi untuk menampilkan sebuah data dengan 2 jenis elemen yang berbeda. Misalnya ketika kita ingin menampilkan jumlah karyawan dan juga jumlah komputer dari yang ada di ruangan atau di ruang kerja karyawan tersebut kayak gitu. Jadi ada 2 elemen yang harus kita tampilkan, data karyawannya dan juga data komputernya kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah array multidimensi, di mana array multidimensi ini adalah array yang mirip dengan array satu dimensi ataupun array 2 dimensi. Tetapi array multidimensi ini dapat memiliki lebih banyak memori. Biasanya array multidimensi ini digunakan untuk merujuk ke array yang lebih dari 2 dimensi atau 3 dimensi. Biasanya itu ya berupa array 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya gitu. Nah, cara menggunakan rumus query untuk array satu dimensi ini adalah misalkan ini ada pseudocode, isinya adalah tipe elemen array, kemudian nama array, jumlah elemen array. Kalau misalkan kita transformasikan ke dalam sebuah program itu menghasilkan integer, huruf vokal, kemudian angka 5. Integer ini adalah tipe datanya, huruf vokal ini adalah nama arraynya, kemudian 5 ini adalah jumlah elemennya atau jumlah data di dalam arraynya, ada 5. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana caranya kita mengimplementasikan array dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan ini ada sebuah soal, inisiasikan variabel array yang mana namanya adalah A, isinya adalah 5, yang mana 5 itu adalah ada data 12, 7, 10, 5, 20. Nah, kemudian ini adalah ilustrasinya. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan seperti sebuah locker gitu ya, ada sebuah almari. Di almari pertama isinya adalah data 12, data 7, 10, 5, 20. Di mana 12 ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1 ada 7, indeks ke-2 ada 10, dan seterusnya. Yang hitam ini adalah indeksnya. Nah, kemudian kita transformasikan ke dalam sebuah flowchart. Nah, teman-teman sudah belajar flowchart kan kemarin. Jadi yang pertama itu ada tentang start, kemudian kita mendeklarasikan array A dulu sebanyak 5, kemudian kita isi 5 itu apa saja, ada 12, ada 7, ada 10, 5 sama 2, kemudian kita cetak dan hasilnya akan kita tampilkan kayak gitu. Ini flowchartnya. Kemudian kalau misalkan kita implementasikan ke dalam sebuah program, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita inisiasikan integer, kemudian kurung kurawal, namanya adalah A, yang mana ini pakai objek ya, new integer 5 ini adalah ukurannya atau jumlah datanya. Nah, kemudian
Bagaimana kita menginisiasikan atau mengisinya adalah pakai objek ya, pakai indeks ya. Jadi A indeks ke-0 isinya 12, A indeks ke-1 isinya 7, A indeks ke-2 isinya 10, A indeks ke-3 5, ke-4 20 kayak gitu. Nah, kemudian for I ini adalah untuk menampilkan urutan dari array-nya kayak gitu. Kemudian output print-nya ya A indeks ke I kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita running hasilnya adalah seperti ini. 12, 7, 5, 10 kayak gitu. Nah, itu adalah hasil eksekusi dari program atau codingan di Java kayak gitu. Tibalah di penghujung video teman-teman ya, terkait dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, array adalah sekumpulan tipe data yang berisi variabel yang memiliki tipe data yang sama. Kemudian array juga menggunakan indeks untuk menentukan urutan data-datanya, di mana indeks pertama dimulai dengan indeks ke-0, indeks ke-1 dan seterusnya sampai jumlahnya ada berapa minus 1 kayak gitu ya. Karena dimulai dari angka 0 tadi. Dan yang terakhir adalah array memiliki ukuran yang tetap ketika sudah didefinisikan ukurannya. Jadi kalau misalkan sudah bilang di dalam kurung siku itu 5, berarti isinya juga 5, nggak bisa mengecil, nggak bisa membesar kayak gitu. Demikian video pembelajaran ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya diharapkan rekan-rekan mahasiswa mengunduh dokumen post-test untuk evaluasi belajar. Baik rekan-rekan, pada video pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan belajar algoritma pemrograman dengan pokok bahasan array 2 dimensi. Terima kasih dan sampai jumpa.